suwun. Karena tidak ada arahan dan saya yang ngisi, nggak usah lama-lama. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Seron ke Gus Ali Asap-Asap. Terus niki wau mboten wonten randone. Gus Ali niku tangklet randone iki apa? Wis pokoke mengalir mawon Gus. Cek gak ono kayak kesan di rekayasa. Rekayasa niku tapi apik jange. Ikhtiar kangge nyusun supados rencanane niku tersusun terprogram. Tapi kersane sing promo niku mboten BWA. Sing promo niku kersane Ciki HNO. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi riyen mula bukane oleh kenal kalih CKHNO nu wanci saking Gus Ali Asap-Asap. Jadi provokator ini Gus Ali Asap-Asap. Provokator Gus Ali Asap niku sembodo antarane ucap kalih tindakan. Leh, iku lo lali niki. Abah Hudan iki delik niki, Abah Hudan ya. Pokoke Mbah, hadir teng kalangan niki, Mbah. Niki Abah Hudan niki nggih termasuk aset kita. Karena kemarin kita juga ikut SNF Consulting yang memberikan pendampingan terhadap perusahaan agar bisa clean and clear governance. Terus ngoten anu bahasa ndaki itu. Jadi seluruh corporate, seluruh entitas itu memang harus ada sebuah keterbukaan manajemen, dan manajemen itu memang bisa dilihat bahwa sebagai sebuah manajemen entitas atau korporasi yang sehat. Kalau sehat berarti ada harapan untuk berbuat lebih meningkat. Kalau balik malih teng CKHNO kali Badan Wakaf Al-Quran di mulo bukon ini ku oleh saged kedadosan kados sak mriki niku Masya Allah Gus Ali Asap-Asap niku perane ageng. Sampai-sampai kalau inginane niku pertama BWA itu menyumbang 1000 Quran ya Ustaz ya. Teng pondok pesantren Madrasatul Quran nggih Gus Sahid nggih. Teng Tebu Ireng niki waune niku kesure acara niku napa Gus? Kongres Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama. Suwer menjene. Kula nggih mboten patek genah. Urusan internal iki ya itu. Tapi kula niku wanci ketepaan ngoten terus nek dampingi para yai niku. Mulai Yai Mukhlas, mulai saking Nurul Waton sampai Hubul Bilad sakniki niku. Saderenge wonten wewite khitoh Nahdlatul Ulama dados khitoh ulama Nahdien. Jadi memang dinamika nggih, Yai Mukhlas nggih. Tibake Yai Mukhlas kali Gus Akid niki sohib. niki forum niki tretan tibi ternyata. Alhamdulillah kelajengan Bapak BWA niku saged bantu 1000 Quran. Dan acara ini juga sing berubah dari kongres menjadi istilahnya saya Multaqo Ulama Nasional. Luar biasa. Dan tepat bener ini. Tepat dan koyo gawe Kanjeng Nabi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Masya Allah sebaik-baik di antara kalian itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nun sewu Gus, kula niku santri lulusan FISIP ya udah. Nek mboten tepak ya mau dimaklumi ini. Soalnya santri kalong. Kula mau diakoni santrine Abi ya Ulumuddin niku wis senenge mboten karuan. Lah Abi niku pokoknya ngajar sak ayat rong ayat mau diakoni sebagai santri. Teng UNER niku kan ngoten riyen niku. Pokoknya santri ngalong melok ning Abi sata-seri. Are ngono diakoni sebagai santri. Lah nek mau diakoni santri kali Abi ya niku didongakno terus. Nah niku Masya Allah niku jariah ilmu manfaat ingkang diajaraken Abi nyambung dateng Said Maliki Al-Alawi. Salajengipun kula nyuwun sepatah kata dua patah kata Tegus Akid. Pripun niki oleh kedadian lah sing makili BWA Ustaz Iksan, saya mohon maaf nih ke jenengan. Yang mewakili BWA itu adalah pembina
atau penasehat Badan Wakaf Al-Qur'annya ini Abah Hadi. Abah Hadi ini penasehat. Jadi Gus Krisna itu juga termasuk penasehat. Penasehatnya Badan Wakaf Al-Qur'an. Gus Krisna itu kita talbiskan sebagai Gus karena menjadi pimpinan pondok pesantren Galena Minal Du'afa wal Masakin. Takbir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wonge teng Lombok. Niki kula atur ya napa nge-zoom saged jam 12 piyambake ular-ular. Ngoten. Nah, monggo Gus Ahid diparingi sepatah kata, dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hadratal muhtaramin, para kiai, para ibu nyai, para asatid, para asatidah, wabil khusus Profesor Slamet. Saya manggilnya Profesor Slamet karena bukan protolan pemuda Ansor jadi profesor. Protolan pemuda Ansor. Tadi sudah protol maksudnya. Jadi kiai. Dan para kiai dan asatid semuanya, para asatidah, para ibu nyai, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Nanti kalau saya sebut semuanya nanti sampai zuhur baru selesai nyebut nama-nama. Tapi sebelah saya ini namanya Kang Muh. Saya manggilnya Kang Mukhlasar pun. Ini memang teman akrab saya. Nurul Waton Minal Iman. Jadi ini dulu sama-sama kita aktif di kantor DPR RI, sama-sama menjadi tenaga ahli, ya. MPR, ini di MPR, saya di DPR-nya, dan iya, dan ini ya Gus Ali juga yang terhormat, Direktur Galena, ini luar biasa ini. Kalau sering-sering untuk pertemuan seperti ini tambah kaya jadi. Iya. Oh, luar biasa itu. Oke. Saya hadir dengan sekretaris saya, itu namanya Ustadz Ali Maskur, tapi tidak pakai musa. Kalau pakai musa ada ya, kalau pakai musa ada di Jakarta. Beliau sekretaris Jamiatul Qurra wal Hufadz Jawa Timur, merangkap sebagai Direktur PGPG tadi disebutkan oleh Gus Ali, itu pengajaran Al-Quran, pendidikan guru pendidik Al-Quran. Jadi itu direkturnya itu. Baru pulang dari Jember beliau sebagai Dewan Hakim MTQ untuk tingkat dewasa dan qiraat sab'ah. Ini memang aslinya Sidoarjo, tapi ya meledeknya apa itu, munculnya ya harus dari Surabaya juga kan. Ini Ustadz Ali ini rumahnya Sidoarjo, kalau ditanya Sidoarjo mana itu nggak jelas. Itu suruh silakan berdiri Sidoarjo. Iya. Waru, wani ruwet. Ya. Gus Ali, asap-asap yang saya hormati, saya teringat suatu ketika Gus Mustafa Bisri, Kiai Haji Mustafa Bisri Rembang itu cerita.
Suatu ketika Kiai Bisri Mustafa, bapaknya beliau itu ngundang kiai-kiai di Jawa Tengah. Diundang itu, begitu datang kiai-kiai itu disuruh makan. Sudah selesai makan itu kiai-kiai itu tuh, iki kate jarene undangannya itu diundang itu ada acara penting. Begitu selesai makan itu dijarno. Protes kiai-kiai di Jawa Tengah itu yang diundang. Ini katanya acara penting, di sini disuruh makan tok. Akhirnya dibantah sama Kiai Bisri Mustafa, bapaknya Gus Muslim. Ini adalah acara silaturahim. Kurang penting apa? Selain ada acara penting apa selain silaturahim? Nah ini kan judulnya acara kita ini silaturahmi untuk sinergi dan kolaborasi. Luar biasa. Cuma bedanya di sana dulu makan dulu, kita enggak di sini air dulu. Nanti kalau sudah kencingnya banyak baru dikasih makan. Jamak takhir. Enggak apa-apa jamak takhir, asal jangan jamak tarki. Kalau tarki itu kan dihilangkan semua. Enak Gus sakit. Enak Gus. Ini sudah dilatih sama Profesor Slamet saya. Para kiai, para bunyai yang saya hormati. Jadi memang betul apa yang disampaikan baik oleh Profesor Slamet maupun oleh Gus Hamid. Orang itu kalau seumpama mau jaya itu jangan eman-eman untuk memberi. Jangan eman-eman untuk memberi. Apalagi yang mohon maaf ini. Saya ini kan sudah muter seluruh Jawa Timur, diajak oleh BWA, kadang sama Ustadz Puji, kadang sama Ustadz Syafa, ada Ustadz Said. Yang paling suatu ketika paling ruwet itu ya dengan Pak Fajar. Ada Pak Fajar di belakang. Pak Fajar, monggo Pak Fajar. Suatu ketika ke toilet di peristirahatan di Madiun sana itu di Rest area. Caruban di rest area. Ternyata saya disuruh masuk ke kamar mandi. Kamar mandi nggak ada putih, nggak ada tulisannya. Pokoknya begitu saya masuk itu ada orang perempuan rambutnya sebahu ini, nggak ngelihat saya, ada ke tembok aja. Mbak ini untuk perempuan atau laki-laki, diem aja. Begitu lama-lama tak lihat kakinya itu gak nempel tanah. Loh, melayu saya dengan Pak Fajar. Dia sampai situ aja. Jadi ini, kalau cerita panjang nanti itu. Jadi artinya begini. Ayat Al-Quran tadi yang saya bacakan itu ada di surat Al-Hijr. Ayat 9. Itu ayat itu. Juz 14. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini sering saya dalilkan karena apa? Ini logonya Jam'iyatul Qurra wal Hufadz. Sampai jujur aja ada yang protes. Siapa dalilnya kok pancet? Ya jadi Qur'annya pancet. Kata Qur'annya pancet, dalilnya pancet. Masa kata diganti ayatnya kan nggak mungkin kan itu. Medsos itu kata-ganti kan itu kan. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an. Ini saya ingin ngomong kaitannya dengan BWA ini. Orang yang punya ide tentang BWA ini adalah luar biasa. Saya mengatakan luar biasa. Itu saya ini bergelut di dunia Al-Quran. Kalau secara organisasi mulai tahun 93. Kongres Jam'iyatul Qurra wal Hufadz yang pertama di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Tapi kalau saya bergelut namanya ngaji Al-Quran itu mulai tidak Kang ya. Sanawiyah saya sudah setor ke Mbak Yai dan Ali di Jogja. Tapi tidak pernah terlintas dalam benak saya. Bagaimana kalau orang di tempat lain, orang yang Islam mau baca Al-Quran tapi Al-Qurannya nggak ada. Orang mau baca Al-Quran tetapi gurunya nggak ada. Inilah yang dilakukan oleh BWA. Koyo masalahnya
Saya kalau nggak luar biasa BWA nggak mau saya deret-deret kalau gitu. Ustaz Teguh deret. Jam 2 berangkat ketemu di sana. Ya kadang-kadang nggak enak. Tapi karena memang belum. Nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini adalah ayat ini bahwa sesungguhnya kami, kata Allah. Kami, lah kenapa? Apa Allah? Ustadz Ali memang ada acara. Ini mau pamit ke Monggo. ya. Tapi keputusan diserahkan kepada saya karena saya Ya wes. sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran. Loh, kenapa sih Allah ini kok dawuhnya kami? Apa Allah itu banyak? Boten. Allah itu hanya satu. Pakai dawuhnya inna kami. Karena pada saat Allah menurunkan Al-Quran ini, Allah dibantu oleh malaikat-malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Qudsiyah yang lain untuk turunnya Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami yang akan memelihara dan kami yang akan menjaga. Kenapa harus kami lagi? Apa Allah itu banyak? Enggak, satu. Tetapi Allah apa tidak mampu untuk menjaga Al-Quran dengan zatnya Allah sendiri? Mampu. Tapi Allah tidak melakukannya sendiri, tapi kami. Karena apa? Karena untuk ajak kepada semua orang yang diajak untuk ikut memelihara dan menjaga Al-Quran. Nah sekarang gini, jenengan kerso tanggak dijak bareng-bareng memelihara dan menjaga Al-Quran. Nek kerso monggo derek BWA. Nek mboten kerso, mboten apa-apa. Dan pasti ada yang lain. Pasti ada yang lain yang mau. Jaminan dari Allah. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Nah, ke kami ini karena apa? Kerso Gus Ali. Nek gak kerso tak rabekno maneh sampeyan. Karena bojone kan berani Gus. Mboten wonten, Gus. Nah, saya tahu. Saya tahu. Minal khaufin. Oh. Kata orang Madura takwa. Takut yang tua. Ini mentornya. Ini lo mentornya. Wa inna lahu lahafidun. Terus gunanya apa kalau kita seumpama terus mau ikut menjaga dan memelihara Al-Quran? Gunanya apa? Ada hadis sahih. Hadis sahih yang berbunyi begini. Ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran adalah ahlinya Allah dan orang-orang yang spesial di hadapan Allah. Ini gak tanggung-tanggung. Pak Krisna, Yun Sewu. Yang janjikan itu Mbok Nom sampai yang seumpama punya. Bisa umpama. Sampai adalah orang spesial di hadapan saya seumpama. Mbok Nom gak apa-apa. Ya. Lewat. Tapi yang menganggap kita ini spesial. Nabi Muhammad dan ya mau sampai di depan rumahnya kiainya itu ada pembantunya keluar, khotamnya keluar. Ini kiai ada, kiai lagi istirahat. Gus Ali apa kate mlebu ae. Apa tentu? Gak wani. Waktu itu keluarga itu apa-apa. Tapi nek keluarga Gus Ali sing dadi kiai itu, tapi apalagi yang spesial itu Pak Gus Ali utawa bapake.
diomongno lagi istirahat, lekung kok mburi. Begitu tukang mburi kali mlebu kamare sing ditemoni itu tadi nang ngene meja makan ono apa sop buntut. Sop buntutnya Gus Ali itu. Asap-asap. Dipangan enggak apa-apa. Karena apa? Karena bukan ahlulnya, keluarganya dan orang-orang yang spesial. Tapi nek sampean mondok, terus wong biasa-biasa mlebu nang omahe kiai terus nyamplak panganane kiai, oh ditutuk sampean. Ya, itulah kita ini kalau jenengan bisa enggak jenengan ini menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatu, bisa tercerah jenengan semua. Kalau mau, monggo. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Bon, niku mawon. Boten kata-kata. Lo ini penting niki. Tidak penting tapi ya. Matur suwun, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gus Adit, kula sumanggaaken nggih sampun ngeten kali Abah Hudan nggih. Monggo Yai. Mun melipir Yai. Niki kudu tanggung jawab niki. Monggo diaturi tengah mriki Yai Khairi. Kersane saged disentrong kali Yai Mukhlas niki. Soalnya sak rombongan pun mufarokoh Yai. Monggo Yai Khairi. Yai Khairi kedah derek dateng kalangan mriki kali Abah Hudan monggo. Kersane sesuai kali spirite niki silaturahmi untuk membangun sinergi dan kolaborasi. Umat niki pun dicontohi congkrah. Wis sekretane jawer. Mergi Gus Ahid niku sohepe Yai Mukhlas, kula mboten mboten sae nek mboten ngaturi Yai Mukhlas. Mergi kula niku ndampingi Yai Mukhlas niku nggih. Mpun mboten kinten-kinten lah kira-kira pinten. Mulai gak enak, sampai gak enak Sampai Gus Ahid itu ditugasi khusus kengken nyambungaken dateng bini sepuh nggih. Monggo Yai Mukhlas sepatah kata dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman ambilkan kursi. Ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kula hormati para sedaya kiai-kiai, para gus-gus. Alhamdulillah singkat-singkat mawon. Alhamdulillah kita nek ana kumpul-kumpul seneng. Soalnya Indonesia niki ada al jamaatu rahmah. Siapa sing gelem kumpul-kumpul mesti kena rahmat. Dan ini terkonfirmasi, guys. Indonesia ini data kemiskinan kita itu tertinggi, Pak. Setelah Ghana baru Indonesia. Tetapi tingkat kebahagiaan kita itu tertinggi juga. Woi, luar biasa. Jadi kebahagiaan orang Indonesia tertinggi. Apa sebabnya? Ternyata setelah diselidiki beda dengan di Eropa. Eropa sekarang ini ada kenapa secara physically mereka ini hidupnya nyaman dengan fasilitas negara dan sebagainya. Tapi dia punya masalah besar yang disebut dengan masalah kesepian. Karena dia tidak punya tradisi silaturahmi. Kalau orang kita kenapa bahagia? Bayangkan masih di kandungan itu sudah ada namanya 4 bulanan, 7 bulanan kumpul-kumpul lagi, anak lahir kumpul-kumpul lagi, ngasih nama kumpul-kumpul lagi, gak hanya kumpul-kumpul, mangan, lalu meninggal 100 hari kumpul-kumpul lagi. Itu yang dimiliki oleh kita, dan ternyata orang kumpul-kumpul itu dengan makan-makan itu, di situ Allah menurunkan al jamaatu rahmah. Terus makan itu, Nabi pernah ditanya, ma'wal Islam. Nabi mengatakan, it'amu tu'am wa ifta'us salam. Orang yang punya tingkat standar dikatakan Islam itu kalau suka ngasih makan dan membuat rasa damai. Jadi itulah yang mengkonfirmasi kita setelah selidiki bahwa orang Indonesia itu
kemiskinannya tinggi, tapi bahagianya juga tinggi. Nah itu mudah-mudahan, dan inisiatif dari Gus Ali untuk mengatakan silaturahmi ini mudah-mudahan benar-benar Allah menurunkan rahmat sehingga peluang silaturahmi sampai pentingnya kita silaturahmi kata Nabi akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Insya Allah. Maka termawan Pak Selamat, mugi-mugi kita terus silaturahmi. Maka aneh saya itu, ada orang ribut, itu aneh itu. Ajaran kita tuh silaturahmi, al jamaatu rahmah. Kok pecah sana, pecah sini, bongkaran. Bingung saya itu mikirnya, nggak ketemu saya. Jadi kita sudah diajarkan al ikhtilaf rahmah. Nggak mungkin orang itu satu pikiran. Maka interaksi kita antar individu, antar masyarakat itu sudah standar di dalam Al-Quran. Lida'ah untuk saling memahami. Cara narasi juga kita sudah diajarkan. Qaulan ma'rufan, qaulan balighan, qaulan layyinan, qulu linnasi husna. Kata-kata yang baik, yang ma'ruf, yang lembut, yang mencerahkan, yang berbobot, qaulan sakilan. Semua ini dalam rangka membangun agar komunitas kehidupan manusia itu mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Saya kira itu sebagai prolog saja, nanti kita lanjutkan selanjutnya. Monggo. Oke, Selamat. matur suwun ya. Selamat. Muklat. Ya muklat. Kulon ku mesti eling dawuhe Gus Akil. Aku iku gak merhatekno kelambine koyo apa nek urusane Quran. Baru mata alamal Quran wa alama. Terus gak penting kelambine sapa. Wana urusan Quran, urusan ingkang dipun utamakaken teng mimbabul aula. Kira kinten-kinten ngoten. Semuanya niki forum silaturahmi, forum berbagi info, forum sharing, nggih, forum kita semuanya ini. Nah niki wonten sharing saking Semarang. Yai Paiti Ishak sharing ini ku dek kala semanten sadurunge rejane jaman. Apa wis rejane jaman? Konon kabarnya dengan penuh dinamika hidup terdapatlah seorang sosok namanya Yai Paiti Ishak yang memberangkatkan jamaah umroh haji gratis. Pada proses perkembangannya akhirnya jadilah program umroh dan haji berbantu istilahnya. Nah, tapi yok nopo sih ceritanya niki mulo bukane mangke perwakilan Galena akhir-akhir mohon bati sebagai ucapan terima kasih. Monggo kepada panjenenganipun Al Mukarram Sohibul Fadilah Abah Yai Falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditirukan saja, nanti cerita sambil betul ini saya di Jawa Timur malah ketemu sederek putrane Mbak Yu Simbok kula. Zaman sakmono biyen beliau saumai-umai mbah kula niku dibentot trek ya mbak. Masya Allah. Allah kemudian karena saya ahli Quran, pesantren saya juga saya namakan Quran, saya ngaji Quran 34 tahun sejak zaman Pak Harto. Saya dampingi Mbak Tutut, saya mendirikan TPI, saya masuk Ka'bahnya bersama Mbak Tutut, Mentuk Tomo. Terakhir saya masuk bersama Gibran dan Pak Jokowi saat nyalek pertama itu dituduh kungkum katanya Cino. Saya yang jemput dari Bandara Jeddah masuk di Ka'bah, dia mohon doa di sana. Cuma yang PSI siapa itu? Yang putra Kaisangnya terlambat, tapi kalau Gibrannya bisa dampingi ibunya. Itu saya. Dengan mobil saya di sana GMC di sana, karena saya memang
Memang saya itu seorang penderitaan terberat menjadi adiknya Mbak Yunya itu. Oh my Mbak digotong Bu EDE, Pak EDE. Lah yang saudaranya itu ibu beliau. Alhamdulillah nanti saya akan diserai dia wakaf kepada badan, kemudian nanti karena saya ini dipasrai kalau musim haji harus ngirim bumbon itu 8 ton per hari. Ayo, dia naik ke saya NU, ini Gus Irfan menjadi menteri cilik itu ayo dibagi. Saya di pemerintah membantu konsultan, ya menteri cilik kan. Jadi ya haji itu kayak gitu. Zaman Nabi aja ya haji ya gagal kan, Rasulullah haji gagal berhenti di Hudaybiyah itu. Alhamdulillah ini ketemu ahli-ahli Quran, tapi saya spesial. Saya di Saudi itu dulu, ya reposo lah Pak. Saya sebenarnya alumni Mbah Maimun, saya tepat di Gontor, tepat di macem-macem songkok geniso sugih kayak sing Surabaya. Akhirnya dia ke timur, saya ke barat, pokoknya ke Saudi ya. Saya sendiri sampai dia yang memperkenalkan. Nah aku ki alim, itu dia yang kenalkan. Saya di kalangan keluarga Boyolali belum payu. Tapi karena berjumpa beliau tidak jarak, akhirnya saya di Boyolali keren. Dan uang saya banyak sekarang karena dukung Gibran itu kan. Untuk Quran. Jadi lama saya menderita di Saudi. Mengapa sih hidup di batu kayak begini? Saya harus ditampar bersama-sama Madura itu. Dulu zaman Pak Harto preman Pak. Sekarang preman dam saya habis ini sudah. Itu. Mengapa ini? Oh ternyata satu adalah adanya masjid. Maka alhamdulillah 2016 sampai 2018 2 tahun saya mampu, ya enggak gratis sih, malah dituduh umroh murah, saya dia panggil ke Depak, kemudian di cancel, tidak boleh menerima uang padahal uang halal itu. Nah, akhirnya dibantukan takmir, tapi ya kriminal, termasuk dari Nahdien juga banyak loh Pak, maaf loh. Ngaku-ngaku takmir itu. Saat itu saya dimermalukan oleh Allah luar biasa. Imam masjid besar nih Baitur Rahman, almarhum sekarang. Kita doakan mudah-mudahan ke surga lah, meskipun salah itu. Disuruh nyontai, kami salatul maghrib di Indonesia. Iki kalau Saudi kan celelek loh. Nah bantuan kan di celelek. Celelek itu paham ya NU ya. Saya kan NU, saya PKB ya. Saya DPR PKB. Jadi saya dulu temannya Mbak Wafifah. Disuruh mempercontohkan karena dibantu 20 juta Pak itu takmir. Suruh ngimami sholat maghrib Pak. Allahu Akbar. Usul ini dibanter ke Pak. Tapi setelah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim tidak Fatihah Pak. Untuk sabihis tak dampingi. Aku deg-degan aku. Imam Masjid Baitur Rahman Pak. Ora Fatihah. Tak ileke sabihis diganti wadduha. Tak eleke subhanallah, aku dhewe pikiye urung ketemu iki ngeleke kleru ra maca Fatihah iki piye. Pikiye urung ketemu ki anu. Basul masailnya nanti harus anu itu. Kalau keliru gerakannya kan subhanallah. Jajal nih keliru bacaannya piye kowe? Oke, tak subhanallah malah didunke kuliah ayyuhal kafirun. Akhirnya Rojak, main batal di sholat. Kon batal ke sholat. Ra kanggo rejak pas. Duh, imam masjid. Oke sudah cerita, nanti cerita banyak itu karena cerita ini. Setelah dihotel, wah riuh, mengapa Pak Yai nanti sholat aku ndredeg rojak lihat Ka'bah piye carane. Jadi kalau sholat di Baitur Rahman katanya ngimami itu ingat amplope wangi, sana ngimami lihat Ka'bah, wedi mbek Ka'bah. Ngantek rasa Fatihah. Di cancel Pak. Bantuan saya untuk ngumrohkan gratis takmir imam khotib itu di cancel. Oke, saya kemarin belum 1 tahun pensiun dari Saudi, saya 34 tahun di sana. Terpilih pengelolaan travel saya terbaik, saya tidak jarak. Dari travel haji umroh ini jungkir balik, Pak. Sampean jungkir balik tahu? Ya. Tahu jungkir sampean? Iya, pernah. Ndas sikil digendak sangkik reposone dadi travel haji umroh. Ini menteri cilik mudah-mudahan tidak kriminal. Wong arep duwe izin haji umroh kuwi kon selingkuh sih, Pak. Ngerti do selingkuh ta niki? Nah, aku bojoku wis papat ora selingkuh. Nah, sampean kan banyak ijab kok siri itu juga ini juga enggak perlu dibahas itu. Nah, jadi
piye iki carane arep duwe izin haji umroh kudu glandang ora duwe izin sik, Pak. Tapi berangkatke jamaah 500 sik ora duwe izin, Pak. Lah itu kan kayak nar nikah kon njajal sik to niku. Nekat. Akhirnya nekat, oke lah saya 34 tahun saya membimbing, kemudian di kantor saya cari berapa ya jumlah jamaah yang ikut saya 67.000 yang sudah saya bimbing. Ribuan kali saya umroh, kalau haji kalau enggak, karena saya dengan bisnis. Saya kontrak hotel Pak yang biasa kenal di Saudi, Abbas School itu saya kontrak. Saya catering Pak, dengan Luxio itu, catering itu ya dioyak-oyak Pak dengan orang Madura. Harus begitu Saudi itu. Tapi asal benar enggak apa-apa. Saudi itu gertakan roh. Kalau di sini kan nego Pak. Kalau di sini nego, lobby. Kalau di sana enggak ada lobby. Oke, setelah itu kami menjadi konsultan karena mau dilantik wamen enggak bisa karena istri harus kartu nikah semua. Satu Pak. Kalau istri 4 semua dengan surat nikah gajinya harus 67 juta. Itu udah peraturannya opo to kuwi kaya ngono berlaku. Tapi nah aku zina setiap hari nang hotel-hotel ki kan ada yang DPR istri 4 juga bisa dilantik. Mengapa yang itu bisa? Oke, setelah saya ketemu Pak Jokowi, gue harus bantu adikmu, oke, tak bantu. Di Sangoni mendirikanlah Yayasan Faid. Nama saya asli dari mbok saya adiknya Ibu. Saya ahli nulis Quran Pak. Saya diberi di baiat dengan nama Quran Abdur Rozak. Keren Pak. Namane bapak simbok ya ora tak kanggo dengan beliau. Kalau beliau kaya dulu. Nah saiki setelah itu saya mendirikan yayasan. Kemudian saya sosialisasi hari ini sudah tidak kenyono-nyono. Tahu toh layak tasib bahasa Arabnya? Tidak kenyono-nyono. Saat saya ngontrak hotel, catering, bis, macam-macam golek jamaah vine piro, charter pesawat Pak Nas Air itu saya yang charter Pak. Modal 16 miliar charter pesawat ndak datang Pak, dintai dengan travel lain. Karena travel lain bapak-bapak tokoh agama yang punya jamaah-jamaah sahamnya masih Israel dan Nasrani. Baru 60% orang Islam hanya menghabiskan uang. Furodah Pak, kemarin saya manasik di Lapindo. 100 jamaah saya nasibnya kayak apa ini nanti furodah. Saya satu pesawat Pak, 2.000 yang antri Pak. Harga 300-an juta. Kalau tidak diberi payung hukum, habis Pak, wassalam Pak. Orang-orang Nahdliyin dintai Pak grassroots itu. Maka saya bismillah dibaiat keluar dari Saudi. Saya masih orang Saudi Pak. Di sini masih saya belum ngurus KTP Indonesia. Jadi masih ini wisata saja, nanti ziarah saja saya ke sana. Saya mendirikan yayasan, alhamdulillah itu ketuanya saya ajak, kemudian berapa bulan saya diperkenalkan ternyata ada BWA. BWA saya baca-baca, saya cari tidak lewat beliau saya datang kantor pertama agak nyuweken saya. Alah dapure kaya ngono iso banget kaya di duit, apa iso gratis gitu. Beliau ini ada ini. Sekarang sudah ngintil terus gitu. Yang awal-awal adalah Pak, yang siapa aja? Yang dokter Pak Fathul. Itu agak sopan dengan saya di kantor. Kalau beliau enggak itu ngeprek saya dulu. Tapi alhamdulillah. Ya itu akhirnya dengan saya sosialisasi ini banyak Pak orang yang mau nyumbang akhirnya. Masya Allah. Terutama saya di situ berani karena Quran kalau pertama suruh baca di Gua Hira betul dari malaikat, kemudian pada Rasulullah belum bisa baca, kemudian setelah jadi Al-Quran 5 ayat itu kelanjutannya kalau ingin akram, ingin mulia tulislah Quran. Akhirnya saya berpikir di Saudi mau pulang itu dengan uang banyak, tapi Indonesia negaranya tidak diberkahi, rezekinya tidak layak tasib. Negaranya disuplai uang-uang ribuan terus dari IMF,
bantuan terus dipeteti, obat modern semua untuk jajal uji coba di Indonesia. Bismillah saya pulang, kemudian saya turun di Soekarno-Hatta, kemudian saya ke Solo. Saya akan memuliakan dengan Quran bumi Indonesia. Saya mampir di rumah Pak Jokowi. Syaratnya harus nulis Quran. Jadi kalau mau nulis Quran, alamal insana malam yaklam, tafsir 7 saya kaji. Semua madhab Indonesia armo petaninya, usaha manajemen yang disebut Profesor Slamet tidak akan kalau tidak dibimbing, diarahkan dengan Quran dengan cara ditulis. Alhamdulillah kemarin tanggal 28 nanti akan saya ikuti terus 100 jamaah calon takmir yang kami bantu untuk nulis, Pak. Ada, Pak, saya sudah hafal Hijaiyah lupa, Pak. Masya Allah, hafal Pak Quran. Disenggol situ hafal, Pak. Tapi ternyata disuruh nulis urutan huruf Hijaiyah lupa. Nah ini yang akan saya garap. Jadi pondok saya Ahlul Quran, insya Allah saya baru yang akan saya bantu, terutama umroh. Orang-orang yang ingin membantu termasuk Malang, alamatnya sampai saya lupa itu, membantu cash 11 miliar atau gedung, Pak. Malang, Pak, di sini, Pak. Gara-gara saya makan sate, kemudian parkir sopir saya salah, digetak di depan rumah, saya diampirkan sebelah. Saya buka di situ, kemudian semalaman ngomong-ngomong, dia ridho untuk mewakafkan demi untuk nulis Quran. Nanti akan saya cari. Yang luar biasa saja, ya di Surabaya, ya kan, serahkan kandang medus untuk dam, karena musim haji disuruh ngirim suket setiap ini haji umroh, ini hadir bisnis pesawat, hotel kontrak, Pak. Saya kontrak tahunan, setiap ditempati haji laku 10 miliar, Pak. Umrohnya sudah free, Pak. Maka per tahun jamaah saya 6.000 itu minimal, yang saya gratisi 500. Tapi dari mana? Tak plekodo itu, Pak. Takmir-takmir takkan boleh jamaah, karena kurang nganggo promosi, nganggo tetek bengek. Menempati di hotel saya di situ saja. Musim hajian, musim umroh. Jadi kalau turah berase, turah bumbon-bumbonnya, bumbon-bumbon sana mahal. Ijek iso tak gunake untuk jamaah yang akan datang. Bisa enggak Nahdliyin? Bisa enggak Muhammadiyah? Bisa enggak organisasi besar? Ngidupkan, nyarter pesawat. Kami yang gerakkan jamaahnya. Saya di Solo kemarin sudah deklarasi 39 travel-travel yang punya izin siap ngisi apabila ada yang nyarterkan pesawat. Charter pesawat, Pak, 9 hari, laba 2 miliar, Pak. Bisa itu kargonya, kalau berangkat umroh itu kan koper-koper berangkatnya kan enteng-enteng. Paling 10 kilo, 7 kilo. Tapi kalau pulang meteng jebat kopere. Lah hak kita, hak barang-barang kita isi beras, kita isi laos mahal, Pak. Kita isi pete di sana, pete kan haram, Pak. Barang yang haram itu mahal, Pak. Di Saudi. Nah, kalau dulu rokok, sekarang rokok enggak keren karena sudah diizinkan. Di Jeddah bandara-bandara bisa, di masjid sudah boleh rokok. Dulu enggak bisa. Sekarang yang diharamkan itu brambang, bawang, pete. Nah, ya itu tanaman-tanaman yang tanaman balak. Nah, intinya begitu, Pak. Saya hadir, nanti boleh pertanyaan kayak apa. Insya Allah keberkahan Indonesia
ojo ngandalke obat-obatan, ojo ngandalke manajemen perusahaanmu, andalkanlah manitako perusahaanmu dari Quran. Rezeki layak tasib. Saya pernah kiri Pak, saya pernah kaya, ternyata kaya ndak enak Pak. Harus nikah, harus beli mobil, harus tetek dunia. Sekarang saya sudah tua, 65 tahun. Saya setelah istri saya belikan mobil bagus, rumah bagus, yang mau diganti saya Pak. Masya Allah, kelakuan uang kayak gitu Pak. Nah, istri saya 4, yang 1 dari Dayak Pak, Pontianak. Betul ini saya kalau istri biasanya malah saya ajak. Kemarin ketiga-tiganya saya ajak, saya kenalkan. Biar sampean nanti kalau ketemu saya di bandara, di pasar kok dengan istri yang lain tidak nuduh saya selingkuh. Emoh Pak itu, rendahan itu. Quran harus berani. Doanya sudah jamak Pak dari sana. Rabbana, ayo wani rawi, ayo. Rabbana, hablana, min piro wi jumlahe. Ayo. Nah, nerawani patai nonosik itu ganti-ganti itu. Kan tidak harus bersama, tapi kalau bersama boleh. Tapi ojo istri nggih nafsu. Karena nikah itu ibadah sepanjang masa. Nah, ini ojo sing wedok aja dikuyo-kuyo, ndak boleh, dimerdekakan. Kene wong wedok kon ngumbahi, kon nyetrika. Jangan. Harus dirawat. Wong lanang-lanang kene kan termasuk aku yang begundal kan. Enake 50.000 itu nanti. Terbanyak hafid lucu Pak. Dan dikeroyok Pak. Ayo dikeroyok bisnis. Ikene mbek rada dikelek. Ayo dikontrak ke hotel. Hariane Jawa Tengah itu Pak, Jawa Tengah itu ada kering. Solo itu bisa untuk embarkasi haji, tapi tidak boleh untuk embarkasi umroh. Bisa Jawa Timur sekarang bandaranya keren, klien Saudi jelek, tapi wong Indonesia wis naik Garuda. Yakini Garuda itu terbaik padahal terjelek itu. Nah, layan ini jadi deg-degan Pak. Iki delay tabrak angkora gitu. Nah, tapi itu wis anggere dimakan sarapan kok wis wah wis nyaman-nyaman itu jamaah. Nah, itu mari kita bersama-sama ajak berpikir dimulai dengan nulis Quran. Monggo pesantren-pesantren yang boleh nanti kami sanadkan insyaallah ilmu alif saya, ilmu ya saya, ilmu ghain saya insyaallah dari 7 jalur cara nulis itu sudah mangkul, sudah tasghih. Nanti monggo ya sabah itu monggo nanti yang boleh mengambil sanadnya terus sudah diterima di Badan Wakaf Quran. Kebetulan kami Kiai Al mana Pak Ketua Yayasan juga Jawa Timur. Alhamdulillah sanadnya terdekat sana diterima, insya Allah nanti dibiayai buku-bukunya. Tidak karena huruf Quran itu bisa membangun jiwa di dalam jiwa hati. Quran Mushaf Usmani kita ambil yang aman, terjemahan Depak saja. Insya Allah itu agar tidak ada kilah-kilah yang memberatkan. Demi saya, pesantren saya hanya ingin membantu 12 golongan yang bisa dibantu. Di antaranya adalah imam, takmir, kemudian penggiat perempuannya, tapi tidak boleh bersama. Kalau takmir laki semua satu pesawat Pak. Perempuannya nanti sendiri satu pesawat, di sana hotelnya sendiri. Tapi kalau pulang mau bersama boleh. Karena di sana nanti kalau yang imam tasbih Fatihahnya mesti di mana turunnya surat Fatihah. Saya duduki Pak buminya.
Karena surat Fatihah diturunkan di Mekah dan Madinah. Madinah bumi mana tempat turunnya Fatihah. Ayo bareng-bareng ngumpul di situ murojaah. Nanti menerikan bersama-sama. Mangkulkan, ditaskihkan seluruh imam. Jadi kalau sudah ngimami itu meskipun mahrot, rongga mulut orang Indonesia, Asia Tenggara orang iso kaya wong Arab. Nah fasih-fasihan menurut Utsmaniyah orang Indonesia paling fasih. Maka jangan nyalahkan soal mahrot. Karena Quran bukan itu di hati. Insya Allah gitu. Yang hafid hafidah kami punya yang Ramadan. Tapi betul-betul saya gratisi Pak, hanya beli porsi untuk antriannya 5 juta. Tapi harus yang kualitas, meskipun sudah hafal Quran ya tulisannya yang bisa diandalkan nanti untuk angkatan pertama. Kalau yang untuk imam, untuk khotib, untuk sakarpe. Kemarin saya punya santri yang sudah buyutan, ngerti buyutan? Gawe alif bisa halaman Pak. Buyutan itu ngoten niku lho. Ya ndak apa-apa, tidak harus ngeblat. Pokoknya alif bengkong rono, dadi rene dadi rono karena dicekel Pak. Bukune iki dicekel. Oh, ditindai ngene arep gawe alif niku wis obah-obah. Tidak apa-apa. Itulah keberkahannya. Sekali lagi dari kami Yayasan Faid Haramain, saya bertujuan cukup banyak. Cuma begini permasalahannya, yang tahu bapak-bapak agniya semua, yang sudah umroh, yang sudah hujah haji, cari ayat-ayat Quran. Orang sugih itu jangan rekoso-rekoso, haji sekali saja. Rekoso Pak haji itu, nah kurang telaten malah gur ngumpet Pak. Biasa saya itu haji, plus saya banyak, furodahnya banyak. Biayailah yang hafid-hafidah, biayailah imam yang sajek jumlah turun roh Ka'bah ini, biayai. Talbiyahnya dia fasih. Qurannya dia di sana, tahajudnya kuat Pak. Kalau orang kaya jangan ibadah itu biar yang ibadah yang orang rekoso-rekoso itu. Berangkatlah umroh. Saya tidak minta Pak, tapi ngajak. Saya cukup uang yayasan untuk memberangkatkan, tapi sampean ayo saya ajak. Ayo cari siapa yang ingin diumrohkan, dihajikan gratis. Tidak lewat kuota pemerintah Pak, biarkan G2G pemerintah Indonesia mantu haji umrohnya. Tapi kita punya jalur bersama Badan Wakaf Quran, asalkan Quran. Saya Ustadz Otoritas Masjidil Haram dan Madinah, insya Allah ada jalur yang halalan thayyibah. Oke, fikih-fikih baru yang jadi wukuf tidak harus 6 jam mulai ba'da zuhur sampai maghrib, tidak Pak. Wukuf itu zaman Rasulullah dibagi-bagi. Mesti selama sholat 2 rakaat sudah sah. Asalkan wukuf waktunya ba'da zuhur sampai sebelum subuh. Fikih murur sudah cair Pak. Indonesia sudah tidak banyak khilaf. Korban yang haji Pak, yang tamato dengan yang kiron, tidak usah disembelih sana Pak. Karena setelah nyembelih ada kewajiban makan dan membagikan. Mau makan piye sampean, mau membagikan piye sampean. Wong wedhus 50 letuku agek sembelih 10 bisa ding seminggat. Ora sida disembelih Pak sampean. Aku termasuk penadah dulu di sana. Saya di Komisi 8 itu semua saya ungkap Pak. Enggak ada yang bergeming satu komisi itu. Nah ini mari, sekarang sudah boleh Indonesia. Kemarin saya dapat yayasan 1000 kambing dari Yemen. Orang iso nyembelih Pak di sini. Ayo ngingu kambing. Saya suruh ngingu 100.000 musim haji ini. Tak kei duit, tak tuku dagingnya kekno tonggo-tonggomu. Sing penting saat beleh videonen jeneng nama serentak hari tasrek. Oke makmur Pak Indonesia. Nah, kenapa kuwi makanan bergizi ra kai bekecot? Iya toh Pak, sampean ora ngeri kuwi. Makanan beracun apa bergizi itu? Kemarin anak saya yang kecil dikai kuwi, mesti tak lihat. Anakku cerdas. Bu, makanan bergizi Jepang itu mengandung babi ya. Itu oke, menggemparkan di syuting, Pak. Teko nggone Pak Prabowo itu. Oh, arep nyingkirke warung-warung kecil di sekolah, jadi caranya gitu. Sampean udah seneng, sampean ini ekonomi masif yang untuk membasmi ekonomi Islam. Sampean harus produk berpikir sana. Itu Quran Pak nanti. Wes warung-warung kecil dintai Indomaret, Alfamaret, ngentai warung-warung sekolah. Alasan apa itu? Makanan bergizi. Dia mbek gini sampean Pak.
Gisindi sono malah ono iler-ileran apa? Pura-pura dapure urus stili-stili lho, enek ngomah lho dapure amor daster, amor apa kok ya sehat-sehat anake. Paham mboten? Dan dimasake umum kok dadak steril, iki engko nah mlebu rono rene lho. Enek ngomah dapur kuwi lho ya ana sempak ya ana daster, masak kono kok ya anake ya sehat-sehat apal Quran itu, Pak. Masyaallah nek sampeyan ngerti pondok kae do mati kabeh ngono ku. Paham mboten nih? Ora sah pura-pura idealil ngoten, etok-etoke ge ngenteki grassroots ekonomi ke. Oke, wis kuwi lah, kuwi nggih spot wae. Ayo saiki bangkit wong Islam ngerawat bisnis besar, kue besar dalam haji umroh ayo dirawat. Batine akeh, Pak. Biaya haji umroh kira ono separone, Pak. Liyane kayak Yahudi Nasrani, mula Fatihah walebodin kon amin, Pak. Jebule nggon haji umroh. Saya kira gitu, monggo. Insyaallah kami uang yang kami orang bantu Indonesia ternyata banyak Pak yang bantu. Tak kira aku arep jagake uang otoritas jimpitan Masjidil Haram. Ternyata ora usah. Iki aku urung berangkat ke wae. Sudah menerima 30 miliaran, kemudian yang mau dibantu baru 7 miliar. Ijek kurang Pak yang dibantu. Sing arep dibantu kuwi ribete pol, sing arep bantu ikhlas. Ora kenal apa-apa, sing penting imam, sing penting hafal Quran ana sahadae. Tapi iki modus ora. Iki kok penipuan ora. Lah kan biasa ditipu, Pak. Anggere kira ora ditampu mesti niku dalile lho. Lah monggo lah kiai-kiai khos, kiai-kiai kampung yang bisa memberi referensi, bisa sampai Saudi nanti bersama-sama. Kami akan milad yayasan, kami sudah disediakan Saudia 1 pesawat, 400 nanti bersama-sama. Ayo kita masjid-masjid kita, rumah-rumahkan kita muliakan dari Masjidil Haram. Masjid yang tertua itu sebagai rumah ibadah, nanti kita sambungkan wasilahkan musola-musola se-Indonesia agar bumi langit ini berkah, nanti tetap surga sono, surga Firdaus sana dinamakan Indonesia. Kan gitu toh Pak? Al-Hajjul Mabrur laisal jaza wal umroh ilal jannah. Wis ora hisab Pak. Janjine Rasulullah seperti perawatan Quran tadi. Saya kira itu sebenarnya gemes saya itu kalau melihat tokoh-tokoh begini untuk membangkitkan merawat Quran melalui nulis dan memberi kesempurnaan Islam melalui haji umroh sulite koyong ini. Ayo dengan jalur Quran kami punya dengan BWA, dengan Badan Wakaf Al-Quran punya jalur sendiri asal ada jamaahnya. Pemerintah alanya dewi-dewi, apalagi Gus Irfan ini nanti menteri kecil ini nanti ngawai bersama-sama sana, mintalah ojo dioyak-oyak lah nek sing ora nganggo seragam yang Saudi musim haji itu. Aku duwe omah di sana Pak. Orang Saudi itu kalau musim hajian do lunga Pak, do disedekahke. Ayolah ora kudu di hotel, dekat-dekat masjid Pak. Ojo gur dikekesing ke pencitraan. Haji umroh sudah tidak saatnya untuk pencitraan, tapi untuk meraih surga. Yang terakhir kami ingin, karena kami mendapat baiat untuk memberkahkan bumi Indonesia, mari kita amalkan surat Qasas 7 wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa ini. Ayo di pesantren Umul Quran, semua tokoh-tokoh kalau ngaji di pesantren kami, di rumah kami tak sugati Pak, gratis Pak. Bar ngaji sholat duhur ngomong bisnis lokal. Tak bantu Pak, orang-orang bank, orang-orang riba-ribana. Tak bantu sak tuntas-tuntasnya Pak. Jadi orang akad pinjam orang sedekah karena di Basnas sudah dapat hak 4. Fakir, wong Islam banyak yang fakir, miskin apa meneh, fisabilillah apa neh, akeh ustadz-ustadz Quran itu. Jawa Tengah ini digaji bantu 400.000 per bulan ini jadi dipotong pajak. Ngeri ora Pak kuwi. Nanti masukkan Pak fisabilillah. Jawa Tengah 9 triliun Pak pajaknya. Nah, apa itu zakatnya. Ayo, benora fiktif nanti disalurkan dengan transparan. Tingkat nasional 76 triliun. Ayo diwarai cara asnafnya. Kemudian gorim Pak, orang yang berutang yang benar kita sahur Pak. Jangan tanggung-tanggung. Ojo utang is mblesek diutangi meneh ribane mblesek Pak. Wis iki wis tobat itu. Jadi
ada 4 ya, 4 asnaf ini. 1 fakir, miskin, fisabilillah, gharib melalui yayasan. Insya Allah kami bantu apabila berjamaah rahmah tadi. Saya kira itu kiranya kami ingin ini kunci. Saya mangkulkan bapak-bapak yang sudah hafidah, maaf, bukan taskihnya, bukan bentuk hurufnya. Tapi ridhoilah saya akan mengucapkan Al-Quran bapak-bapak semua untuk ridho menirukan. Surat yang bisa membuka bisnis besar di haji umroh adalah surat Al-Kausar. Jumlahnya 3 ayat. Ini nanti kalau kita diberkahi luar biasa nilainya. Saya kira itu mohon keikhlasannya ditirukan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syaniaka huwal abtar. Ayat yang terakhir Pak, pola tata cara ini tidak memutuskan kenikmatan kita dunia sampai akhirat. Syaratnya Pak, minum danau Kausar. Danau Kausar masyhur Pak, tidak ada khilaf kecuali yang Mu'tazilah. Orang bertawaf kemudian minum zam-zam dihadapkan Hajar Aswad jadi danau Kausar. Dogdeng Pak kita minum itu, kiamat kita sudah nyaman Pak. Alhamdulillah kiamat. Wis ora ana nafkah, wis ora ana perusahaan, wis ora ana kewajiban. Alhamdulillah orang yang pernah minum zam-zam setelah tawaf. Fasholli, sholat di Masjidil Haram di Mekah Madinah Pak. 1 sholatan khusyuk atau tidak khusyuk asal makmum 100.000 sama sholat Pak. 273 tahun umur sampean panjang, tidak usah tambah hari. Masya Allah. Fasholli wanhar, dam kurban haji saat hajian. Fikih ngurur alhamdulillah 2 tahun ini sudah boleh disembelih Indonesia. Insya Allah musim haji saya selalu di sana, teman-teman pengusaha di Saudi, saya pengusaha sana Pak, hotel dan catering. Indonesia, ayo Nahdiyin siap berapa kambing? Tapi kambingnya jangan disuntik dengan selingkuh, kawinnya jangan disuntik dengan apa bu? Jarum, zina Pak itu kambing, biar pacaran Pak, dengan wedus-wedus lanang, wedusnya yang ganteng, alami. Oke, karena nanti mau diajak haji umroh Pak, tidak sembarang. Wis disembelih, kok ijek digodhog sampean kemah-kemah meneh. Kawine disuntik nganggo bojomu entuk ora nganggo wesi kuwi. Ya, jangan, biar nikah beneran, breedingnya yang benar. Setiap minggu wedus dari kandang-kandang biar pacaran, biar berembuk, biar musyawarah, biar konferensi. Nanti saat musim haji kita terbangkan di sana. Syukur tidak terbang sana, dibawa tempat penyembelihan. Haji Hadiudang, insya berkah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Paidi Abdul Razak. Niku info saking Kiai Paidi, monggo diramesi piyambak-piyambak. Dan kemarin CEO Ustadz Iksan Salam berkhidmat ingin membantu yang 5 juta itu Gus Adit, Gus Ali Asapasa mengupayakan dengan berarti gratis karena beli kuotanya itu bisa dibantu diupayakan melalui keterlibatan masyarakat. Tapi harus nulis Quran. Syaratnya itu memang Indonesia itu berdasarkan atas yang disampaikan oleh Menak Prof. Nazarudin Anwar. Ini yang menjadi konsennya CGHNU ya, Jamiatul Qura wal Nahdlatul Ulama, ada sekitar 72,25% populasi Indonesia itu yang buta baca tulis Quran, yang masih belum selesai baca tulis Quran. Jadi ini memang wilayahnya luas sekali, sehingga kalau ini misalkan dipaskan dengan para pengusaha yang punya binaan di mana-mana, ada binaan yatim piatu yang kebetulan juga berkhidmat untuk Al-Quran dan lain sebagainya, saya kira ini pas, tinggal formulasi. Nah saya kira itu pas. Nah selanjutnya ini juga berbagi oleh Yai Asrori Muzaki dari Pondok Pesantren Kaisul Ummah, konsep pembinaan jamaah umroh haji saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dari konsep namanya konsep pembinaan jamaah umroh haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu Karabun, para alim, para masyayikh. Al-Fakir tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kepada panjenengan semuanya. Bapak Ustadz Iksan Salam selaku founder daripada Badan Wakaf Al-Quran, Badan Wakaf Al-Quran, dan juga Ustadz Selamat dan juga para hadirin yang lainnya. Oh, tadi sudah disampaikan dari Jamaatul Qurra, kemudian bagaimana istimewa itu menjadi rahmah, dan juga Kiai Faidi tadi mengatakan sebuah peluang buat orang-orang yang ahlul Quran untuk mendapatkan kesempatan umrah dan haji, terbantu. Ini Al-Fakir menyampaikan tentang konsep pembinaan haji umrah di Indonesia ini. Waiting listnya panjang, artinya orang yang Islam, baik dia itu kaya maupun tidak kaya, semuanya punya orientasi ingin segera menunaikan ibadah haji dan umrah. Kalau dulu orang ibadah haji dan umrah itu disegani. Kenapa? Karena sepulang mereka di sana benar-benar mereka itu mengamalkan bagaimana untuk menjadi haji mabrur. Haji mabrur yang mana disampaikan oleh Rasulullah wa mabruruhu. Ya, apa itu kemabrurannya? Rasulullah menyampaikan tumpul dalam, kemudian it'amu ta'am, kemudian ifsa'u salam. Tumpul dalam itu kan ngomong yang baik. Orang bisa ngomong baik itu kan kalau informasi yang ditangkap itu kan informasi yang baik. Karena mulut ini kan kayak cerek gitu ya. Isinya apa, yang keluar ya apa. Kalau isinya kopi, yang dihindari semuanya apa? Kepedulian sosial. Artinya orang-orang yang pulang umroh haji itu makin peduli terhadap negerinya, makin peduli terhadap ketakwaan dirinya, makin peduli terhadap kebaikan sosial masyarakat di negerinya. Kemudian Ifsa'us salam itu kan menyebarkan keselamatan. Yang bisa menjamin keselamatan manusia di dunia itu kan tidak ada lain kecuali hanya Islam. Pedomannya Al-Quran. Makanya Allah SWT menyampaikan, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau orang haji umroh itu memahami konteks haji itu harus bisa mabrur, harus bisa makbul, dan konsekuensi mabrurnya seperti ini, maka setiap banyaknya orang yang berhaji, banyaknya orang berumroh, mestinya makin peduli terhadap ketakwaan dirinya dan juga kebaikan negerinya. Kepedulian sosialnya makin tinggi. Yang ternyata kalau kita lihat fenomena ini tidak banyaknya orang berhaji, banyaknya orang umroh itu tidak memberikan korelasi perubahan sosial yang menjadikan negeri ini kita baik. Jadi yang kemudian waktu itu Al-Fakir memikirkan apa yang salah. Kalau kita lihat cermat di dunia umroh, travel umroh, kebetulan juga Al-Fakir pernah khidmah haji umroh KWT mulai tahun 2005 sampai kemudian berhenti di 2021 dalam rangka untuk operasionalnya, memikirkan dan melihat semua travel itu dalam KBIH travel dalam rangka memberikan pembinaan kepada jamaah itu pendekatannya cuma 3. Price, service, ya. Jadi pendekatan cuma harga, kemudian pelayanan, gitu. Kemudian akomodasi. Itu tuh jarang travel itu yang masuk kepada memberikan nilai pemahaman terhadap kemabruran daripada haji. Add value ini yang jarang diambil. Sehingga apa? Ini berimplikasi pada manasik hajinya.
travel, hampir semua travel yang disampaikan hanya pendekatan fikihnya saja. Kemudian bicara tentang itinerary-nya saja. Tentu akhirnya ini tidak bisa membentuk